Baik, langsung saja ke dalam materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang musik abad pertengahan 375 sampai 1400 Masehi. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang. Abad pertengahan pertama kali dipakai oleh beberapa ahli bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu zaman Renaissance. Mereka berbicara tentang Latinitas Medii, yang berarti bahasa lain dari zaman tengah. Sejarah musik dan sejarah umum terdapat suatu perbedaan pendapat mengenai saat permulaan abad pertengahan, dan lebih-lebih mengenai saat kapan ia berakhir dalam sejarah umum. Biasanya keruntuhan kerajaan Roma bagian barat pada tahun 476 dianggap membuka zaman baru, yaitu abad pertengahan. Kita masuk ke musik monopon, Gregorian. Monopon yang terdiri dari bahasa Yunani, monos itu tunggal, dan poneo itu berbunyi, memiliki arti musik yang hanya terdiri dari satu suara dan tanpa diiringi iringan apapun. Sedangkan arti poliponi merupakan kebalikan dari musik monopon, yakni musik yang terdiri dari beberapa suara atau memiliki melodi yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur musik Gregorian. Yang pertama ada quadriga. Quadriga adalah 4 garis sebagai papan atau pengampu pneuma Gregorian. Garis-garis ini sangat membantu penyanyi dalam menentukan nada. Menurut sejarah, quadriga berasal dari titik, kemudian satu garis seko, garis kering yang digunakan pada manuskrip-manuskrip kuno. Dan dalam konteks notasi Gregorian, yaitu quadriga sendiri. Terus yang kedua, tanda kunci. Tanda kunci nyanyian Gregorian terbagi atas dua, yakni tanda kunci do dan tanda kunci pa. Tanda kunci do berarti garis tengah di mana tanda kunci terletak adalah nada do. Sedangkan tanda kunci pa adalah penanda untuk nada pa. Kemudian yang ketiga, bentuk dasar notasi. Dikenal 3 bentuk dasar notasi Gregorian, yakni punctum, quadratum, punctum inclinatum, dan virga. Ketiganya adalah punctum yang dimaksudkan sebagai satu balok not dan panjangnya bernilai 1 punctum. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sejarah musik duniawi, troubadour atau troubadour dan menesang. Gaya musik duniawi, troubadour dan troubadour menesang yang berkembang pada abad ke-11 di Prancis Selatan. Terdapat musik satu abad kemudian di Prancis Utara hadir musik troubadour dan nyanyian Minnesänger di Jerman. Gerakan ini mencapai puncaknya sekitar tahun 1200 dan semakin hilang karena surutnya kaum ksatria klasik pada akhir abad ke-13. Sekarang kita masuk ke pembahasan generasi-generasi troubadour. Troubadour adalah sekelompok penyair dan musisi yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan, terutama di wilayah Occitania, sekarang sebagian besar wilayah selatan Prancis. Diketahui kira-kira 450 nama troubadour dengan hampir 2.500 syair serta kira-kira 300 lagu. Namun yang paling menonjol adalah sebagai berikut. Fase pertama 1080 sampai 1120, Gauleme 9 1071 sampai 1126 adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah sastra Eropa, khususnya dalam perkembangan puisi cinta atau chanson de coeur. Ia sering disebut sebagai troubadour pertama yang karyanya masih bertahan hingga saat ini. Fase kedua 1120 sampai 1150, Geoffrey Rudel merupakan seorang troubadour atau penyair dan musik keliling, meninggal pada tahun 1150. Terdapat 3 lagu dengan tema asmara akan kekasih yang jauh. Sebuah lagu kontemporer oleh Manca Baru menggambarkan sebagai Outlaw Mar di seberang lautan, mungkin pada perang salib kedua pada tahun 1147. Mungkin dia adalah putra Gerard
juga kastelan dari Blai, dan yang diberi gelar pangeran dalam sebuah piagam tahun 1106. Fase ketiga 1150 sampai 1180, Bernard de Vendorn 1130 sampai 1195. Berasal dari Limousin, dari Kastil Pentadorn. Dia adalah seorang pria keturunan miskin, putra seorang pelayan tukang roti yang memanaskan oven roti di kastil, dan dia menjadi pria yang tampan dan terampil, dan tahu cara menyanyi dan bernyanyi dengan baik, dan dia menjadi sopan dan berbudaya. Dia juga merupakan troubadour termasyhur, terdapat 19 lagu. Kita masuk ke generasi-generasi troubadour. Dikatakan bahwa naskah-naskah nyanyian troubadour menyebut sejumlah besar nama. Terdapat lebih dari 4.000 syair serta kira-kira 2.000 lagu. Beberapa nama yang terkenal sebagai berikut. Fase pertama yaitu Corentin de Troyes, adalah orang pertama yang menceritakan pertualangan para kesatria Arthur dan dalam bentuk syair. Yang fase kedua yaitu Colin Musset, adalah seorang pemain sulap atau penyanyi sederhana yang semangatnya diangkat ke pangkat akademis Troyes dan Provins. Fase ketiga yaitu ada Adam de la Halle, adalah seorang troubadour, penyair dan musisi kelahiran Prancis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan asal-usul musik polyphone abad ke-9 sampai ke-11. Musik polyphone pada masa 100 tahun 9 sampai ke-11 konon dimulai dari Islandia dan Norwegia. Perkembangan lain yaitu sudah hal benar sekolah-sekolah musik. Organ numbaru sudah benar, notasi musik juga berkembang. Salah satu komponis abad pertengahan, dia menulis beberapa aturan berbagai, mencipta lagu, dan dia juga yang menciptakan solmisasi atau ut, re, mi, fa, so. Dalam sejarah musik mencatat abad ke-11 adalah awal teori tentang musik. Kita masuk ke pengaruh musik abad pertengahan terhadap musik dunia. Musik abad pertengahan yang berlangsung dari sekitar tahun 500 hingga 1400 Masehi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan musik di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa pengaruh utama yang dapat diidentifikasi. Yang A. Pengembangan notasi musik. Yang B. Perkembangan genre musik. Yang C. Pengaruh pada musik rakyat. Dan D. Pendidikan musik dan pembentukan teori musik. Yang E. Pengaruh global. Selanjutnya kita masuk ke alat musik pada abad pertengahan. Pada umumnya abad pertengahan mengambil alih alat musik yang sudah ada sebelumnya. Tidak ada keinginan untuk memperkembangkan alat-alat tersebut. Bunyi alat musik abad pertengahan cukup tinggi, sopran sampai tenor. Nada-nada bass tidak ada. Alat musik dipakai untuk mengiringi nyanyian, terutama alat gesek. Untuk mengiringi tarian dan perarakan, khususnya alat musik tiup. Alat musik yang dipakai ialah harpa, lira, psalterium, lute, viola, organistrum, trompet, flute, simbal, triangle, lonceng, dan rattle. Dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Musik abad pertengahan mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan musik era setelahnya. Dominisasi vokal, struktur monofonik, modal tangga nada, dan fungsi keagamaan merupakan komponen utama musik abad pertengahan. Musik pada masa ini banyak mengandung arah dan makna. Pada masa ini, penyanyi punya peran yang cukup penting lewat lagu-lagu mereka. Kita dapat memahami cara hidup masyarakat abad pertengahan, memahami nilai-nilai luhur mereka, dan menghargai musik serta referen mereka.